Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik kemenangannya itu secara fair maupun manipulatif sekalipun, atas dasar kecurangan sekalipun, ketika sudah menjadi pemimpin, kita kembali pada hadis ini. Oh 02 Ustadz yang jadi, itu sekarang sudah jadi. Sekarang kita kembali ke dawuhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada hak kita yang tidak ditunaikan oleh pemimpin, kita bersabar. Kita memohon kepada Allah kebaikan untuk kita, untuk pemimpin, untuk negeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al Muslimun Curah Jero Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Konsepnya sak soro-sorone kita di dunia, kalau kita ngikuti dawuhnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan berbuah manis. Kalaupun tidak di dunia, pasti di akhirat. Ini hasungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk taat kepada pemimpin meskipun pemimpin itu zalim. Senyampang masih membolehkan kita sholat, senyampang masih membolehkan kita untuk beraktivitas agama. Bahkan orang kafir sekalipun, kalau kita hidup di negeri bukan negeri kaum muslimin, pemimpinnya ternyata orang kafir, tetapi menjamin hak-hak hidup kita, hak-hak beragama kita, ya kita ikuti sejauh tidak melanggar keharaman yang ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bang ya. Jadi urusannya jelas. Kalau dalam masa kompetisi, ya kita mengupayakan yang ideal 01, 02 dalam rangka kompetisi Pak. Ya kita wajib mengikhtiarkan yang terbaik, wajib mendeteksi 01 itu bagaimana, 02 itu bagaimana, plus minusnya bagaimana, kemudian kita pilih, kita upayakan yang terbaik menurut kita, itu kita pilih gitu. Tapi ketika sudah usai pemilihan, ada pemenangnya atau ada kontestan yang terpilih, baik terpilih secara jujur maupun tidak jujur sekalipun, baik kemenangannya itu secara fair maupun manipulatif sekalipun, atas dasar kecurangan sekalipun, ketika sudah menjadi pemimpin, kita kembali pada hadis ini. Oh 02 Ustadz yang jadi, itu sekarang sudah jadi. Sekarang kita kembali ke dawuhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada hak kita yang tidak ditunaikan oleh pemimpin, kita bersabar. Kita memohon kepada Allah kebaikan untuk kita, untuk pemimpin, untuk negeri kita. Kita bersabar. 5 tahun yang akan datang kita pilih lagi calon yang memang betul-betul baik menurut kita. Kita upayakan lagi. Kita kasih pencerahan-pencerahan. Sebatas itu, pemimpin yang baik itu adalah yang begini. Kita kasih edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul punya ilmu bagaimana memilih pemimpin itu. Karena kalau masyarakat kita bodoh, awam terhadap kriteria pemimpin yang baik, ya sudah, nanti yang jadi itu yang tetap yang akan ngasih bansos itu Pak, tetap yang akan ngasih ini ngasih itu, bukan berdasarkan bagaimana kelayakan secara hakiki, tetapi siapa yang ngasih banyak, itu yang akan dipilih. Nah ini, jadi catatannya adalah kalau masih kompetisi, kita wajib untuk mengupayakan siapa yang terbaik untuk kita pilih. Tetapi ketika sudah terjadi, sudah ada pemenangnya, maka
kita semua wajib kembali kepada dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun pemimpin itu tidak sesuai dengan harapan, meskipun pada kenyataannya misalnya kelak zalim, itu tetap harus kita sam'a wa ta'ah, dengan kita tetap menghibah, mengadu kepada Allah, memohon keadilan, memohon hak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah. Kemudian berikutnya pelajarannya adalah ini merupakan dalil nubuwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini banyak kali menginformasikan sesuatu yang belum terjadi, semacam ramalan, Pak. Tapi ini jangan dianggap ramalan. Ini semata nubuwah, semata informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar bin Khattab, para sahabat diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat, wahai Umar, kelak apabila engkau bertemu dengan pemuda bernama Uwais Al-Qarni, orang Yaman, maka engkau mintalah didoakan oleh pemuda itu. Uwais Al-Qarni, Pak, kita tahu dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia hidup di masa Nabi, hidup di Yaman, Rasul di Madinah. Tidak sempat bertemu Nabi. Keinginan untuk pergi ke Madinah ada, tetapi terhalang oleh bakti dia kepada ibunya yang sedang sakit. Dirawatlah ibunya sampai kemudian sampai ajal ibundanya meninggal, tidak ada lagi kewajiban yang dirawat, sehingga saking pengennya ketemu dengan Rasulullah, beliau Uwais Al-Qarni ini ikut kafilah dagang yang menuju ke Madinah. Jadi driver, Pak, menghalau onta, tukang nuntun onta, mengawasi barang-barang oleh para pedagang yang pergi ke Madinah. Sampailah dia di Madinah. Kemudian di saat yang sama dan sebelumnya, ketika Umar bin Khattab, ketika ada kafilah dari Yaman, selalu ditanyakan, adakah rombongan dari Yaman ini yang bernama Uwais? Tidak ada lagi, sekali lagi, terus begitu. Nah, di saat itu ketika ada, ternyata Uwais ini hanyalah seorang driver, hanyalah seorang pembantu menuntun onta, pembantu mengawasi barang-barang. Ya buruh lah, Pak, buruh, bukan budak tapi buruh, pekerja. Tidak nyana, ternyata dia orangnya. Lalu Umar meminta didoakan sesuai dengan pesan Nabi, dan Nabi sudah mangkat atau sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Keterucut, Pak, ini Uwais Al-Qarni ini. Jadi dia tidak bisa disebut sahabat, Uwais Al-Qarni. Meskipun hidup di masa Nabi, beriman di masa Nabi masih hidup, tetapi tidak sempat bertemu dengan Nabi untuk berguru, untuk ngaji, ini tidak disebut sahabat. Sebaliknya, meskipun hidup bersama Nabi, ketemu Nabi, tapi tidak beriman, ya tidak disebut sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, itu tidak disebut sahabat, karena tidak beriman kepada Nabi, kepada al-Islam, tidak masuk Islam. Ini Uwais Al-Qarni diberitakan. Dan apabila nubuah Nabi itu, berita-berita yang akan datang yang disampaikan oleh Nabi itu hukumnya qat'i, pasti, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum terjadi, berarti ya belum terjadi, Pak. Kalau tidak terjadi, berarti belum terjadi. Nah, yang disampaikan di hadis yang ke-51 yang oleh Al-Imam An-Nawawi susun di dalam kitab ini sudah terjadi sejak dulu. Yang namanya pemimpin atharotun itu, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak memberikan hak-haknya, hak-hak rakyatnya, merampas hak-hak rakyat, itu sudah sejak dulu ada. Sejak zaman tabi'in sudah ada, tabi'in sampai ke sini. Ini sudah terjadi dan benar adanya. Maka ini kita buat pegangan bahwasanya kita harus bersabar menghadapi pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau pemimpin yang menyengsarakan kita sekalipun, kita harus bersikap sabar dan meminta pengadilan atau keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemimpin tadi yang dimaksud
Benar, pemimpin segala level. Di sini ada Pak RT ya Pak? Pak Rendra RT? Alhamdulillah Pak RT. Kalau ada kebijakan Pak RT yang nggak sesuai Pak, ikuti sudah Pak. Ikuti. Kalaupun mau menasehati, mengusulkan sesuatu, atau menyalahkan, atau mengkritik, itu berdua Pak. Tidak di depan umum. Aduh Pak RT, sebenarnya gini Pak RT, gini. 4 mata Pak, atau paling tidak bertiga lah gitu. Tidak di depan umum ketika Pak RT mengumumkan satu program, kemudian berdiri, wah Pak RT, bener, nggak seperti itu Pak RT, sampai itu jadi RT gimana? Nah seperti tidak begitu Pak. Ini di segala level Pak, di segala level. Nasihati dengan bil hikmah, dengan kata-kata yang baik, dan dengan menjaga harga diri pemimpin yang akan kita kasih masukan gitu. Tidak dicerca di depan umum. Nah sekarang ini tidak di depan umum, tapi di media sosial, menulis buku yang mencerca pemimpin. Tidak seperti itu kalau menurut anjuran Nabi, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, ikuti. Kalaupun ada sesuatu yang tidak mungkin kita ikuti, kita hindari dengan tanpa kita merusak program itu. Jangan memprovokasi orang lain untuk tidak setuju seperti yang kita lakukan. Seperti saya tadi tidak vaksin, tapi saya tidak pernah mengkampanyekan untuk tidak vaksin. Saya insya Allah Pak, kalau hanya 100-200 jamaah itu yang apabila saya ngomong nggak usah vaksin, nggak vaksin Pak itu. Tapi saya enggak Pak. Saya hanya cukup untuk sekeluarga, dan itu saya diem. Nah, sekarang ngomong aja karena sudah berlalu, pervaksinan itu sudah berlalu. Gitu. Saya diam, saya tidak pernah kampanye ngejak tidak vaksin, tidak. Ketika didatangi pemerintah dari unsur kesehatan, ya saya terus terang seperti itu. Saya memang tidak vaksin, tapi saya tidak ngajak-ngajak orang untuk tidak vaksin. Gitu Pak. Jadi ini fadilah yang ke-5, bagaimana pemimpin segala level itu yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah level segala level pemimpin, dari yang paling atas sampai paling bawah. Kemudian ditandaskan dalam pesan yang tersirat dalam hadis ini, kita tidak boleh khuruj ala sultan, keluar dari barisan pemerintahan Pak. Kalau oposisi itu bukan berarti keluar. Oposisi itu kekuatan penyeimbang yang memberikan kritikan atau masukan-masukan. Tetapi yang dimaksud dengan khuruj ala sultan ini adalah keluar dari kebijakan pemerintah, tidak mau menjadi warga negara, berlepas diri. Maaf, kayak dulu GAM, Gerakan Aceh Merdeka, itu khuruj, tidak mengakui Indonesia, tidak merasa menjadi warga negara Indonesia, tidak menyatakan tidak menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Tapi sudah diislah, kemudian sekarang sudah damai, sudah mengakui. Itu pernah terjadi. Nah sekarang yang masih seperti ini adalah OPM Pak, Organisasi Papua Merdeka. Ini yang disebut KKB, Kelompok Kriminal Bersenjata. Nah, ini yang disebut khuruj ala sultan. Ini orang Islam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibimbing sedemikian rupa untuk tidak khuruj ala sultan. Apapun lah, ada pemerintah kesultanan waktu itu, Hajjaj bin Yusuf. Ini kurang bagaimana Pak? Para alim, para ulama itu sampai disalib di depan Ka'bah, sampai disiksa, dipenjara, bahkan ada yang dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Sedemikian zalimnya dia. Tetapi ulama-ulama yang lurus, yang memegang pesan Nabi ini cukup bersabar. Pada pemerintahan berikutnya, kemudian Hajjaj bin Yusuf ini ditangkap oleh pemerintah berikutnya, diadili, kemudian ulama yang bersabar ini diangkatlah sebagai penasihat-penasihat negeri. Ini kalau saat Hajjaj bin Yusuf ini, mereka para ulama ini memberontak, habis Pak. Tidak ada kemaslahatan, justru mudarat yang terjadi. Ya, justru mudarat yang terjadi. Nah, kemudian cenderung masa generasi yang terbaik itu adalah memang generasi di zaman Rasul
para sahabat, kemudian tabi'in. 3 generasi utama ini adalah yang terbaik. Semakin ke sini tabi'in, kemudian para ulama, semakin ke sini semakin jauh kontaminasi atau ibarat air dari sumbernya itu sudah mengandung kotoran-kotoran semakin banyak, Pak. Sehingga sampai hari ini dan akan datang itu kondisi sudah pasti tidak akan lebih baik itu. Nah, ini dinubuahkan oleh Nabi, bersabarlah. Karena kalaulah akan terjadi penyesalan, Pak. Muammar Gaddafi ya di Libya tadi saya sebut lagi, Saddam Hussein di Irak. Sekarang masyarakatnya, rakyatnya menyesal, Pak. Ya enak masih zaman dulu lah, zaman Saddam Hussein. Bagaimana masih memperjuangkan rakyatnya, masih ini. Sekarang sumber daya kita dikuras oleh Amerika. Keadilan pada rakyat, keamanan sudah tidak terjamin. Di Libya, Pak. Di Libya juga seperti itu, menyesal. Di Indonesia pun juga sekarang sering sudah, enak zaman Pak Harto. Padahal dulu Pak Harto kita perlakukan juga seperti zaman sekarang ini, kita hujat kemudian sampai kemudian Pak Harto turun. Nah, di truk-truk itu sekarang ada, Pak, penak zamanku toh, kan begitu. Nah, ini akan terjadi. Ini diingatkan jauh-jauh hari oleh Nabi SAW. Bisa jadi juga pemerintah yang sekarang ini kedepannya akan terjadi yang lebih parah. Maka bisa jadi besok-besok kita masih enak Pak Jokowi ya. Bisa seperti itu, Pak. Nah, ini sudah dibocorkan oleh Nabi, maka kita tidak boleh gegabah, kita harus sam'a wa ta'ah. Menyikapi pemerintah yang sedolim apapun, kalau itu dolim, kita harus memakai rujukan nubuah, rujukan yang diajarkan oleh syara, yakni bersabar dan minta pengadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, sudah Isya kita akhiri. Ini sekilas, ini bekal buat kita untuk pemerintahan Indonesia yang baru. Meskipun itu bukan pilihan jenengan, senyambang sudah jadi pemimpin, kita wajib untuk bersabar, sabar di dalam taat kepada pemimpin. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kalau kita bisa sampaikan secara ma'ruf, kita sampaikan. Kalau tidak, kita cukup mohon kepada Allah, memohon keadilan, kebaikan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu nggih, jelas ya Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.